Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Raswanto, NPM 20 120 11161. Mata kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk menggantikan tugas presentasi saya yang pada waktu itu berhalangan hadir karena sakit. Saya membuat video ini dengan inisiatif saya sendiri karena pada dasarnya saya telah memiliki tugas dan kewajiban untuk bertanggung jawab melaksanakan presentasi tersebut. Namun pada saat itu karena saya sedang sakit, jadi saya tidak bisa hadir. Semoga dengan adanya video ini dapat menggantikan tugas saya tersebut. Di sini saya akan mempresentasikan tentang percobaan melakukan tindak pidana. Namun sebelum saya masuk terlalu dalam, banyak sekali yang bertanya, apa sih percobaan melakukan tindak pidana tersebut? Jadi, pengertian dari percobaan melakukan tindak pidana ini yaitu sesuatu permulaan kejahatan yang belum selesai. Percobaan tersebut biasa disebut dengan tagging. Banyak sekali sarjana-sarjana hukum dan pakar-pakar hukum yang menjelaskan tentang pengertian percobaan melakukan tindak pidana. Namun dari semua yang telah saya baca, saya menyimpulkan bahwasanya percobaan adalah berusaha menyelesaikan perbuatan yang dapat dipidana, di mana pelakunya tidak dapat menyelesaikan perbuatan itu karena hal di luar kehendaknya sendiri. Namun, perbuatan percobaan yang dapat dipidana di dalam sistem KUHP ini tidak meliputi percobaan terhadap semua jenis tindak pidana, melainkan hanya tindak pidana atau jenis tindak pidana tertentu. Saya ambil contoh yaitu percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan yang telah diatur dalam pasal 302 ayat 4 KUHP. Selain itu juga ada penganiayaan yang sudah dijelaskan dalam pasal 351 dan 352 KUHP. Dari dua contoh tersebut masih banyak jenis percobaan lain yang dapat dipidana sesuai dengan sistem yang ada di KUHP. Yang kedua yaitu beberapa pandangan tentang percobaan. Pandangan tentang percobaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu percobaan dipandang sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang. Lalu, apa sih maksud dari hal tersebut? Menurut pandangan ini, seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak memenuhi semua unsur delik, tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi rumusan pasal 53 KUHP. Pasal 53 KUHP ini merupakan pasal yang mengatur tentang percobaan melakukan tindak pidana. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya percobaan bukanlah delik yang selesai, sehingga orang dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, pandangan ini disebut sebagai alasan untuk memperluas dapat dipidananya seseorang. Pandangan tentang percobaan yang kedua yaitu percobaan dipandang sebagai dasar atau alasan untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan. Maksud dari pandangan ini yaitu percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna, tetapi merupakan delik yang sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. Jadi pada pandangan ini dapat disebutkan yaitu percobaan merupakan delik tersendiri. Dari kedua pandangan tentang percobaan, saya menyimpulkan bahwasanya pada negara Indonesia sekarang yang banyak diterapkan yaitu percobaan dipandang sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu pada pandangan yang kedua. Yang ketiga yaitu ada unsur-unsur percobaan. Unsur-unsur percobaan ini telah diatur dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa unsur percobaan itu ada tiga. Yang pertama, niat. Yang kedua yaitu permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksanaan tersebut tidak selesai, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. Unsur yang pertama yaitu niat. Niat dalam pasal 53 KUHP itu disebutkan sebagai kesengajaan, atau ada juga yang menyebutkan sebagai maksud.
Jadi, terdakwa mempunyai kesengajaan untuk melakukan kejahatan, juga meliputi kesengajaan sebagai kemungkinan atau dolus eventualis. Niat ini diartikan sebagai pandangan luas dan juga dalam pandangan sempit. Untuk pandangan luasnya itu sendiri, niat diartikan sebagai sebuah kesengajaan yang sama dengan kesengajaan dalam segala coraknya. Untuk pandangan secara sempit, niat itu disebut sebagai kesengajaan sebagai maksud. Untuk lebih jelasnya, dalam pandangan luas dan pandangan sempit ini saya ambil contoh, yaitu si X mempunyai niat berencana untuk membunuh musuhnya yaitu si Y dengan mengirimkan kue yang diberi racun ke rumahnya. Padahal si X mengetahui bahwasanya mungkin sekali penghuni rumah lain akan memakan kue tersebut. Dalam pandangan luas dapat diartikan bahwasanya si X ini akan bertanggung jawab dalam melakukan pembunuhan berencana terhadap si X dan juga terhadap penghuni rumah lain. Karena dalam pandangan luas, si X ini dipandang sebagai seseorang yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap satu keluarga. Namun jika dilihat dari pandangan secara sempit, si X hanya dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap musuhnya, bukan terhadap penghuni rumah lain. Jadi dalam hal ini kita dapat mengetahui tentang arti niat dalam pandangan luas dan pandangan sempit. Unsur yang kedua yaitu unsur permulaan pelaksanaan. Dalam pasal 53 KUHP juga dijelaskan bahwasanya unsur percobaan melakukan tindak pidana yaitu unsur permulaan pelaksanaan. Unsur ini merupakan persoalan pokok yang cukup sulit dalam percobaan karena baik secara teori maupun dalam praktik selalu dipersoalkan batas antara perbuatan persiapan dan juga perbuatan pelaksanaan. Unsur permulaan pelaksanaan ini juga dipandang sebagai dua subjek, yaitu ada yang dipandang sebagai subjektif dan juga objektif. Yang dipandang sebagai subjektif itu merupakan menganggap bahwa yang melakukan kejahatan wajib dipidana karena sifat berbahayanya orang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pandangan yang menganggap sebagai objektif. Hal ini didasarkan bahwa untuk memidana percobaan yang disebabkan karena berbahayanya perbuatan tersebut. Jadi dalam hal ini subjektif dan objektif itu dibedakan secara perbuatan dan juga orangnya. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh. Apabila si A mempunyai rencana dengan matang ingin melakukan aksi pencurian terhadap rumah B. Namun si A ini pada malam harinya ketika ia akan masuk ke dalam rumah si B, ia ketahuan. Jadi pada waktu pertama mendongkel pintu dia sudah ketahuan. Nah, jika dilihat secara pandangan subjektif, si A ini dapat disebut sebagai tindakan perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Namun jika dilihat secara objektif, hal ini baru dilihat sebagai persiapan perbuatan melakukan tindak pidana. Jadi dalam hal ini yang dipandang secara objektif merupakan sebuah perbuatan pelaksanaan tindak pidana, namun jika dilihat secara objektif merupakan sebuah persiapan dalam melakukan percobaan tindak pidana. Unsur yang ketiga yaitu unsur pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Unsur yang ketiga ini juga diatur dalam pasal 53 KUHP. Unsur ini bersifat mempertegas bentuk delik percobaan dan melengkapi unsur kedua yaitu permulaan pelaksanaan. Dalam unsur ini banyak yang mengatakan bahwa harus dibuktikan oleh jaksa, yaitu terhentinya pelaksanaan karena sukarela atau sebab halangan dari luar. Namun pada dasarnya pelaksanaan kejahatan yang dituju tidak selesai karena kehendak sendiri ini dalam praktik dapat terjadi karena halangan dari luar si pembuat ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.